seorang naturalis berkebangsaan Belanda, Francois Valentin, 1666-1724, dalam mahakaryanya Oud en Nieuw Oost-Indië menuliskan bahwa tahun 1420 Kareng Samarluka sebagai Raja Makassar berangkat ke Malaka dengan 200 kapal untuk memerangi raja di sana, tetapi dapat dikalahkan oleh Laksamana Malaka sehingga terpaksa pergi ke kota Pasai di Sumatera. Pada masanya, Malaka dan Samudra Pasai merupakan entreport atau pelabuhan utama di kawasan Selat Malaka yang berperan sebagai pusat jaringan maritim Asia Tenggara yang menghubungkan dua kutub ekonomi Asia, yakni Cina di timur dan India di barat. Mengapa kota tersebut kemudian menjadi sasaran Samarluka? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, adalah kota niaga yang sangat kaya. Penduduknya tidak kurang lebih dari 20.000 jiwa, kata Tom Pires dalam Suma Oriental 1512-1515. Ia sering dikunjungi oleh kapal-kapal dari Arab, India, Cina, dan Nusantara. Mata uang yang digunakan ialah koin emas dan timah putih. Koin emas yang disebut dinar, yang beratnya 1 dinar sekitar 10 gram, mengandung 70% emas murni. Bentuknya bulat dengan diameter 5 fen, ukuran resmi 1,6 cm, dan beratnya 3 fen, 3 li, atau sekitar 9 desigram. Groeneveld 2009. 74 tahun sebelum kedatangan Samarluka, seorang pengembara muslim dari Maroko, yakni Ibnu Battuta, yang sedang dalam perjalanan keliling dunia menuju Cina, singgah di sana, yakni pada April 1346, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Malik Al-Zahir 1297-1326. Negeri itu memiliki tamadun atau peradaban dan hubungan luar negeri yang baik. Sultan dan rakyatnya menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan kaum muslim di India. 15 tahun kemudian, Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok atas perintah Kaisar Chengzu 1403 hingga 1424 tiba di kota tersebut dalam rangka menjalin hubungan diplomatik dan perniagaan. Dari 7 ekspedisi ke 33 negara di Asia dan Afrika antara tahun 1405 dan 1433, semua pernah singgah di Samudra Pasai. Sen 2010. Samudra Pasai mulai merosot pada abad ke-15. Selain faktor pendangkalan pantainya yang dapat membahayakan kapal-kapal niaga, hal ini juga dikarenakan pertumbuhan kota pelabuhan Malaka. Banyak pedagang dari sana kemudian pindah ke Malaka. Raja Malaka ketiga, Sultan Muhammad Shah, kemudian menikah dengan Putri Pasai. Peran Samudra Pasai pun digantikan oleh Malaka sebagai pusat perdagangan dan syiar Islam di Asia Tenggara. Dengan demikian, dapat dipahami konteks dan motif penyerangan Samarluka ke Malaka dan Pasai. Meskipun ia tampak begitu perkasa, namun Valentin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dirinya, kecuali disebut sebagai Raja Makassar. Petualangan Samarluka tercatat dalam Bustanus Salatin atau sejarah Melayu yang disusun awal abad ke-17. Dalam sumber itu disebutkan ada sebuah negeri di tanah Mengkasar atau Makassar, Balului namanya. Terlalu besar kerajaannya. Segala negeri takluk kepadanya. Rajanya bernama Mejoko. Ia mempunyai 7 orang anak. Putri yang tertua melahirkan seorang putra, Kraing Semerluki atau Samarluka. Saat tumbuh dewasa, Samarluka sangat berani dan perkasa. Ia ingin meminang adik bungsu ibunya yang sangat cantik. Namun ibunya tidak setuju dan berkata kepadanya bahwa jika ingin beristri dengan perempuan yang baik parasnya, maka pergilah ke ujung tanah untuk mencari perempuan yang serupa. Maka, dengan 200 kapal, Samarluka berlayar dari pantai Makassar untuk mengalahkan semua negeri di bawah angin ini, sekarang Asia Tenggara. Negeri yang pertama didatangi adalah Tanah Jawa. Karena tidak ada yang berani melawan, maka ia menuju perairan ujung tanah atau semenanjung Malaka. Dia merusak segala teluk rantau Malaka. Berita tentang aksinya kemudian diketahui oleh Sultan Malaka, Mansur Shah. Sultan
kemudian memerintahkan kepada laksamananya untuk menghadapi Raja Makassar itu. Maka, setelah bertemu dengan kelengkapan Mengkasar, lalu berperang berlanggar-langgaran, rupanya panah dan sumpitnya seperti mana hujan yang lebat. Pasukan Malaka cukup kuat, sehingga mereka terpaksa pergi. Namun, banyak orang Malaka terbunuh akibat sumpitan orang Makassar. Pasukan Samarluka kemudian berlayar menuju Sumatera untuk menaklukkan Samudra Pasai. Lalu, Sultan pun memerintahkan Raja Kenayan menghadapi Samarluka. Pertempuran kemudian terjadi di Teluk Terni. Panglima pasukan ini tampak lebih kuat dibandingkan Laksamana Malaka. Setelah itu, Samarluka dan pasukannya pun meninggalkan perairan Selat Malaka, kemudian kembali ke Makassar. Aktivitas pelayaran dan perniagaan di dua kota Muslim itu pun kembali ramai. Lalu, Makassar yang mana dimaksud oleh Valentin dan sejarah Melayu? Dalam berbagai sumber lokal, berita pengembaraan Pangeran Makassar ke Jawa dan Malaka ada dalam sejarah Tallo. Menurut sumber ini, Kareng Loe Risero yang mendirikan kerajaan Tallo adalah putra Raja Goa ke-6, yakni Tunatangka Laupi. Kareng Loe Risero mendirikan kerajaan Tallo setelah ia kembali dari Jawa sekitar abad ke-15. Kemudian penggantinya, Tunilabu Risuriwa sebagai Raja Tallo kedua, juga pernah ke Malaka dan kemudian ke timur menuju Banda. Pelayaran itu berlangsung selama 3 tahun. Jelas bahwa sejak awal dibentuknya kerajaan Tallo telah berorientasi maritim. Kerajaan Goa sendiri baru memfokuskan diri pada sektor perdagangan maritim di awal abad ke-16 dalam masa pemerintahan Raja Goa ke-9, Karaing Tumapak Risi Kalonna, 1512 hingga 1548. Raja inilah yang menyatukan kembali Goa dan Tallo, semula berpisah pada masa dua raja sebelumnya, sebagai kerajaan kembar Goa Tallo, seperti termaktub dalam ungkapan dua raja, satu rakyat. Dalam sumber asing, kerajaan kembar itu disebut Makassar. Raja Tallo acap kali disebut sebagai Raja Makassar. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.